Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita ya. Program masih dengan pembacaan buku Dissolving Ego. Ya. Gimana kabarnya ini udah sudah pada libur ya atau mudik bagi 27. yang mudik. Hah? 27. 27 apa 27? Oke ya, kita lanjut. Walaupun pikiran manusia ingin percaya bahwa ia berdedikasi terhadap kebenaran, pada kenyataannya yang dia cari adalah kesepakatan dari apa yang telah dia percaya. Ya pikiran memang ya selalu berusaha mendapatkan kesepakatan dari sebanyak mungkin. Nah itu kemudian kan menjadi keyakinan. Ya. Jadi sistem nilai coba ditawarkan pada banyak orang. Dengan begitu dia semakin yakin kalau ini kebenaran gitu. Padahal pembenaran. Jadi pikiran itu berdedikasi terhadap kebenaran, tapi yang dia lakukan sebenarnya adalah pembenaran. Makanya kemudian tuh kenyataan itu akan men-challenge. Kenyataan itu akan men-challenge sistem nilai yang kan ada dua kan. Ada yang dianut, mestinya itu ya mestinya itu kan dia bukan yang dianut. Ya kan? Tapi itu yang terperagakan gitu. Jadi jangan sampai itu kita punya kebalik sistem nilai yang menggerakkan diri kita. Ya. Jadi kehadirannya itu dikunci, diisolir menjadi sistem nilai. Kan yang terjadi begitu sekarang. Orang nggak kenal lagi kehadirannya. Yang dikenal itu adalah sistem-sistem nilai. Ya bagus sih. Kalau itu untuk mengatasi dimensi ketiga. Tapi pada akhirnya itu nggak akan nutut untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Persoalan-persoalan dalam dunia itu nggak akan nutut kalau pakai sistem-sistem. Karena dia membutuhkan identifikasi kehadiran langsung. Bukan kemudian itu kamu pasrah saja kepada nilai-nilai. Kemarin ada WA ya, ada WA dari
orang tua di kelas mentoring itu. Dia bilang bahwa katanya anak laki-laki saya ini kok mulai meragukan Tuhan ya. Dia nggak yakin. Kayaknya dia nggak yakin ada Tuhan. Saya bilang memang begitu. Tuhan kok diyakini. Tuhan itu diidentifikasi kehadirannya. Jangan diyakini. Itu kalau diyakini jadi namanya sistem Tuhan. Tuhan yang hadir itu kemudian kamu jadikan dogma. Masih mau sholat, tapi dia ragu saya Tuhan itu. Soalnya katanya diperkenalkan oleh masyarakat, Tuhan itu mencintai makhluknya. Lah itu ada yang bodoh. Lah itu ada yang sakit. Lah itu ada yang miskin. Cinta model apa kayak gitu? Ragu dia. WA ke saya tambah tak? Tambah loh. Tuhan itu memang bukan tuh diyakini. Siapa yang bilang Tuhan itu diyakini? Kan jadi katanya itu kalau diyakini. Justru ketika anak itu meragukan, itu dia identifikasi. Sedang proses identifikasi tapi belum tuntas. Akhirnya identifikasinya adalah ragu saya. Oh, itu udah benar identifikasi. Tinggal dilanjutkan sampai pencerahan. Tinggal dilanjutin, jangan disuruh yakini. Sudah benar dia, mulai dari identifikasi ragu. Itu anak-anak seperti itu ternyata kekeliruan kita. Anak-anak ragu lalu kita paksakan, kamu harus yakin. Kamu harus yakin. Itu sama dengan ayo semangat S besar semua. Ayo semangat S besar semua. Identifikasi. Ya, memang harus disuruh mikir. Ya, dia harus disuruh mikir gitu. Kan enggak ada iman tuh tanpa akal tuh kan. Iman tuh dimulai dari hidupnya akal sampai melampaui akal. Kan aneh, sudah beriman tapi kadang-kadang masih ragu. Berarti kan akalnya itu belum hidup. Sudah ngaku iman. Ya. Jadi orang tua kadang-kadang tuh cemas melihat anaknya. Ini anak saya kok kayak bibit-bibit ateis. Padahal anaknya itu sudah mulai identifikasi dan menemukan hal yang relatif. Tuhan tuh masih hadir sebagai yang relatif. Para tetangga sebelah kanan, Tuhan tuh memang cinta. Pada tetangga sebelah kiri, Tuhan itu kan nggak punya cinta. Kan relatif. Dan itu proses identifikasi. Harus dilanjutkan. Jangan sampai kemudian, waduh ini kayaknya anak saya ini kebanyakan untuk channelnya Mas Camim, evolusi jiwa. Itu ya. Ego bersifat angkuh dan tidak menerima pengungkapan bahwa sebagian besar keyakinannya hanyalah persepsi ilusi. Jadi dari cerita anak kecil kemarin itu kita bisa memahami. Ini keimanan yang diklaim oleh masyarakat kita ini adalah keimanan yang disugestikan dari lingkungan. Keimanan hasil sugesti lingkungan. Seperti itu. Jangan disugestikan. Biarkan dia tumbuh
biarkan dia tumbuh. Itu memang orang tua ya harus tahu tahapan-tahapan identifikasi. Itu kalau salah salah nanganinya, akhirnya dipaksakan beriman. Mana ada iman itu dipaksakan oleh lingkungan. Kecuali itu kan program partai politik, calon A itu paling keren. Ya kan? Oke. Dan itu akhirnya nggak sembuh-sembuh jiwanya. Karena lingkungan berusaha memberi sugesti. Kamu harus yakin. Bukan melalui proses pengidentifikasian. Pikiran manusia berasumsi bahwa kelumrahan sistem keyakinan merupakan bukti kebenaran, dan tentu saja sejarah penuh dengan contoh jelas kebalikannya. Jadi pikiran melihat bahwa kebenaran itu diukur dari jumlah yang membenarkannya. Ya kan? Jadi diukurnya semakin banyak yang percaya itu berarti benar. Pikiran punya asumsi semacam itu. Nah, ini yang kemudian tuh yang menjadi jadi termasuk orang beragama hari ini. Ya kan? Orang beragama kemudian tuh hanya fokus pada aspek politisnya kan. Tapi kan akhirnya ya hidupnya susah. Karena ini tadi belum mampu melarutkan hijab dari pikirannya sendiri. Belum mampu melarutkan hijab dari pikirannya. Jadi hijabnya itu pada yang sesuatu yang melekat pada diri kita, bukan di luar. Nah ini kan masyarakat kita bukannya mensucikan hijab, malah mempertebalnya dengan cara disugesti. Pernah zaman sekolah dulu didoakan ibu selamat dunia akhirat, terus tak jawab, yo kalau ada. Terus ibu ngamuk, lambemu kue. Ngomong sing hati-hati. Jadi Mas Afnan ini mau memperlemah sugesti sosial ya. Memperlemah sugesti lingkungan. Makanya ngomong sing hati-hati, jangan memperlemah sugesti lingkungan. Itu kamu kalau memperlemah sugesti lingkungan nggak usah tunggu di akhirat. Sudah dihajar sama sejak sekarang gitu. Jadi masyarakat kita ini aslinya ya dalam beragama itu beriman itu ya belum serius beragam. Tapi saking kepinginnya itu lupa berjalan, dia berhenti akhirnya. Jadi ini harus ya inilah hijab pikiran ini ya kemana-mana, ke sains juga begitu, ke agama juga begitu. Jadi soalnya itu bukan pada agamanya, tapi soalnya itu ada pada hijabnya. Sebagaimana aku yang fisik mengenali gambar dan objek seperti kamera,
Pikiran adalah aku dari diri yang mengabadikan ilusi. Dari identitas pribadi yang unik dan terpisah, yang digadaikan untuk menjadi pencetus pikiran, niat, hasrat, dan seterusnya. Jadi pikiran itu semacam software ya. Dia software. Jadi kalau kita gambar kan, kalau kita gambar tuh, kita gambar tuh seperti ini. Nah, ini program pikiran itu seperti ini, yang garis-garis yang menghubungkan A, B gitu. Dan itu hijabnya semakin banyak. Katakan garis pertama ini sistem politik. Garis kedua sistem ekonomi, ya kan? Garis ketiga sistem teologi, katakan. Kita masukin juga sebagai program pikiran. Ya kan? Garis keempat sistem tasawuf. Jadi sistem-sistem yang menjadi program pikiran. Ya ini penting kalau masih untuk mengatasi yang ini sendiri-sendiri kan. Dia kegunaannya itu adalah untuk menghubungkan yang terpisah-pisah. Tetapi itu kemudian itu menjadi penjara jika berhenti hanya sampai di sini. Dan ikatan-ikatan ini memang harus tetap ada. Karena itu adalah hal yang niscaya dalam kemanusiaan kita gitu. Tapi kalau kemudian itu berhenti menjadi identifikasi diri dengan itu, lah itu berhala. Berhala. Karena itu menjadi source of self. Menjadi tujuan untuk identifikasi diri. Menjadi source of self itulah yang harus dilampaui. Itulah hijab. Dan ini menjadi bisnis pribadi masing-masing gitu. Ya karena kita perjalanan spiritualnya kan minat dulu mati lah nur. Jadi ini katakan yang dimensi ketiga ya. Tahap awal tuh di sini. Kemudian ini tahap kedua, dimensi keempat. Lanjut terus harusnya. Jangan berhenti. Makanya kalau dibilang tuh, apa salahnya dimensi keempat ini? Udah bagus kok, bisa semua orang itu bisa tertib. Iya, tertibnya itu karena bentuk kesepakatan. Hasil kesepakatan. Sistem nilai. Tapi itu kan menjadi terbatas. Energinya hanya cukup untuk adaptif. Adaptif kan ini. Kalau ini survive. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu sudah puas dengan energi jiwa yang adaptif. Padahal di atas ini masih ada lagi yang kreatif. Nggak usah lah kreatif karena aku ya wes. Itu kan yang ngerasain dirimu dan keluargamu kan, yang ngerasain konteksmu. Seperti itu. Dengan dilepaskannya ilusi narsistik ini, jelaslah sudah bahwa semua aspek dari anggapan kehidupan pribadi ternyata adalah kejadian-kejadian yang bersifat otonom dan spontan. Jadi bukan karena kita memegang konsep. Jadi orang kaya itu, kita kan bisa lihat sekarang, berapa banyak sarjana ekonomi yang kaya dibanding dengan yang nggak paham prinsip ekonomi kan. Lebih banyak yang nggak paham, karena memang itu bersifat otonom, peristiwa-peristiwa itu sifatnya otonom dan spontan. Ya kan? Tapi kita mengira dengan belajar itu,
kita akan memiliki. Jadi saya begini ini karena sistem nilai tertentu. Enggak juga. Enggak juga. Fakta memperlihatkan kita bahwa tidak selalu seperti itu. Dan tidak semua yang pegang sistem nilai hasilnya sama. Ya kan? Itu kemudian tuh apa ya? Kita jadi ragu dengan pikiran kita sendiri. Nah, itu bagus. Itu sebuah lompatan kalau mulai meragukan sistem nilai. Jadi akhirnya itu dia masuk ke evolusi yang atau perjalanan yang lebih tinggi lagi. Oke ya, kita lanjut lagi sekali. Semua emosi negatif bertahan demi ganjaran rahasianya. Jadi ganjaran rahasianya itu ya posisionalitas kehadiran kan. Dalam posisionalitas kehadiran sebagai ego, ganjaran rahasia terbesarnya itu adalah saya adalah sumber. Saya adalah penyebab. Authorship. Saya adalah pemilik. Itu ganjaran terbesar. Ilusi. Ilusi maha suci, ilusi maha mampu, ilusi maha tahu. Ketika sari ego ini ditolak, pikiran cenderung melemah lalu menghilang. Pikiran cenderung kosong yang kemudian menimbulkan ketakutan terhadap kebosanan. Dengan pengamatan, jelaslah sudah bahwa pikiran sibuk mengantisipasi masa depan, menggenggam masa lalu, atau menikmati masa lalu untuk merasakan kesenangan dengan mengenangi. Maka pikiran menjadi fokus hiburan ketika melakukan sesuatu. Jadi apa? Ya karena pikiran itu kan dia tetap saja dia. Jadi identifikasi diri sebagai pikiran yang ini ikatan-ikatan, konsep-konsep ini. Itu kan masih di dalam ruang waktu kan. Jadi ruang waktu identifikasi dirinya ya. Dirinya identifikasi diliputi oleh ruang waktu. Berarti kan dirinya adalah tubuh, dirinya adalah memori, ya kan? Dalam memori kan ada muatan perasaannya, dirinya adalah perasaan itu. Nah, ini namanya identifikasi diri sebagai objek. Dan itu adalah kegelapan yang paling gelap. Jadi di alam tampak ini kegelapan yang paling gelap. Bahkan kita keliru mengidentifikasi posisionalitas kehadiran diri kita terhadap ruang waktu. Jadi kegelapannya itu karena kita salah mengidentifikasi posisionalitas kehadiran diri dalam atau terhadap ruang waktu. Dan jiwanya itu belum mampu mengatasi kegelapan macam itu. Nah, kemudian itu harus diselesaikan. Jangan dianggap tuh sepele. Waduh.
Ketidakmampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan posisionalitas kehadiran dalam ruang terhadap ruang waktu itu nggak sepele loh ininya. Nggak sepele dampaknya. Cuma mungkin belum diakui. Cuma mungkin masih disangkal. Ya sudah kalau itu kan. Itu kemudian tuh akan menjadi bisnis pribadimu. Akan menjadi bisnis pribadi. Kita kan kita itu lebih jadi ini kan lapisan pengalaman kita kan. Paling luar itu kan lapisan sosial. Termasuk lebaran kita ini kan. Ini kan hajat sosial ini. Anggarannya gede-gedean ini. Ini lapis sosial. Kemudian ada lapis somatis kan. Jadi kalau tubuhnya sakit, nggak apa-apa nggak lebaran. Karena tubuh lagi sakit. Kemudian ada lapis lagi. Ada lapis-lapisan psikis. Jadi tubuh itu di antara sosial dan psikis. Jadi kalau tubuhnya sakit, periksa sosialnya berat nggak hidupnya? Enggak, psikis berarti. Ya kan? Kalau psikisnya tertekan, bermasalah, cek filosofisnya, pandangan alamnya, ya kan, aspek filosofis. Pandangan alamnya. Tapi aku nggak belajar filsafat, tetap saja. Kamu hanya buta dimensi. Orang kalau buta dimensi itu kayaknya aku nggak kenal deh yang diceritain Bang Asa, buta dimensi kau. Buta dimensi. Nah, pandangan alam atau nilai-nilai filosofisnya itu adalah hasil dari identifikasi posisionalitas kehadiran dirinya terhadap ruang waktu dan terhadap kehadiran Tuhan. Ini namanya wilayah spiritual, yang spirit. Apa sih spirit? Kesayaan. Bahasa itu kesayaan. Kesayaan itu apa? Kesayaan itu kan identifikasi posisionalitas diri. Makanya kayak dari sini nih sebenarnya Hawking bahwa hasil identifikasi dari posisionalitas kehadiran dirimu terhadap alam dan terhadap Tuhan itu. Itulah yang kemudian itu tercermin sebagai nilai-nilai filosofisme. Tercermin sebagai, kalau nilai filosofisme itu menjadi motivasi psikis. Dan itu nanti akan terlihat secara fisik maupun secara sosial. Nah, di masyarakat kita itu tidak populer. Orang nggak belajar paradigma pandangan alam, apalagi sampai mau belajar tentang identifikasi posisi kehadiran. Nggak bakal. Itu ilmu apa? Nggak jelas. Ilmu kuburan. Seperti itu. Ini kayaknya orang sering mempertahankan ketidaktahuan itu biar kalau salah bisa ngeles dengan bilang sorry ya saya nggak tahu. Jadi ternyata ketidaktahuan itu punya nilai psikologis, punya nilai sosial, dimaklumi, yaitu bagian hijab. Sorry ya saya nggak tahu, harus tahu. Nah, kita itu lebih sibuk
di sini, gitu. Lebih sibuk ke sini. Kulit segini-gininya tapi anggarannya setahun bisa 500 juta ini. Diputih-putihin. Diputih-putihin. Ya kan? Untuk sosial tuh anggarannya luar biasa. Orang itu lebih takut kepada omongan tonggo daripada Tuhan gitu. Ya, tapi itu nggak apa-apa, itu level pengetahuan kita kan, level pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Masyarakat umum tuh paling ya di sini saja dia. Ini pun sudah di kelompok, ada masyarakat awam, ada profesional. Kalau sakit ke dokter, minum obat, terapi itu udah atasi. Padahal ini semua lapisan-lapisan ini akarnya itu sini. Makanya oleh Hawking itu dia bikin pernyataan yang sangat bagus untuk mewakili sistem ini. Katanya, what you are. James. Ini bagus sekali. Bahwa identifikasi posisi kehadiranmu itu tercermin di seluruh lapisan dunia, seluruh lapisan hidupmu. Jadi lebih baik fokus untuk belajar ilmu identifikasi posisionalitas kehadiran. Karena itu nanti dia akan nampak sebagai pandangan alam, akan nampak sebagai motivasi, akan nampak di somatis, akan nampak di sosial. Mestinya begitu. Nah, ini kita secara ekonomi. Jadi kita itu masyarakat kita itu nggak miskin sebenarnya. Cuma gaya hidup sosialnya terlalu mahal sehingga kemudian itu nggak mengembangkan kemampuan filosofis. Apa namanya sampai kemampuan marifatun nafs, mengidentifikasi posisionalitas kehadiran. Semuanya jadi mahal ini, belajar ini. Coba bandingkan dengan anggaran untuk sosial dan somatis. Ini paling nggak sampai 1% setahun ini. Yang ini 99. Nah, ini ciri-ciri sudah larut material. Kehidupan itu di dunia saja. Jadi masyarakat kita itu nggak miskin. Cuman keracunan budaya material. Dan itu nggak disembuhin gitu. Ya kan? Uang kita itu banyak. Coba kalau anggaran misalnya ya, se-Indonesia anggaran mudik buat bayar utang negara. 5 kali lebaran selesai utang negara tuh. Ya kan? Anggaran mudik kita sumbangin buat utang negara kan. 5 kali mudik itu udah selesai. Uang kita itu banyak, tapi gagal kelola. Coba kalau misalnya saya pernah menerapkan ketat. Pokoknya selama 9 tahun. Selama 9 tahun, uang itu hanya 70% buat ini. Tabalik. Dulu. Jadi saya sosial tuh celana itu udah kalau bisa ditambal dulu aja. Ya kan? Saya dulu hanya selama di ini itu hanya punya 2 celana, nggak ganti-ganti. Ngapain? Karena nggak ada yang muji. Jadi kalau ketemu itu, aduh, gantengnya ini baju barunya. Jangan dipuji bajunya. Aduh, berapa? Ya kan? Kamu udah baca buku filsafat apa tahun ini?
Berapa buku filsafat yang kamu baca? Berapa buku sastra yang kamu baca? Jangan, waduh, bagusnya ya bajunya ya. Duh, wangi sekali, bau-bau surga nih. Surga dunia sosial. Kalau peristiwa mudik ini yang menang banyak siapa ya? Yang jelas bukan kita. Kita mah bisa bikin opor aja itu alhamdulillah gitu ya. Itu kita gagal ngelola anggaran. Makanya itu saya pesan teman-teman yang belajar, kamu itu pokoknya kalau kamu bisa keluar dari trap jebakan rutinitas sosial, itu kamu udah tumbuh. Karena gaya hidup sosial itu terlalu tinggi, kosnya terlalu tinggi. Itu baru gaya hidup sosial. Belum lagi kos untuk merawat tubuh kita terlalu tinggi. Apalagi kos psikologinya baru tinggi sekali. Biaya psikologinya terlalu tinggi. Padahal semua biaya tadi, katakan biaya sosial aja dialirkan untuk biaya memahami spiritual dan filosofis. 10 tahun kamu jadi orang yang tercerahkan. Nggak usah 10 tahun, kelamaan. Kuliah tiap hari. Ya 2 tahun, 3 tahun lah. Tercerahkan, wes. Kalau anggaran politik itu kamu waktu, perhatian, dana untuk filosofis dan spiritual. Jangan sibuk terapi terus. Terapi psikis. Enggak, akarnya itu di sini. Akarnya. Dan kita belum mampu keluar dari rutinitas sosial itu. Terlalu kuat memang tarikannya. Terlalu kuat. Dan itu kita harus, itulah budaya material gitu. Itulah budaya material. Kita harus mengubah arus ini. Ini kan arus mainstream kan? Arus mainstream. Harus dirubah ini. Bayangin berapa uang yang keluar di hari raya begini digunakan hanya untuk kebutuhan sosial dan somatis. Kenapa nggak digunakan untuk beli kursus filosofis dan marifat? Ya, ini dulu saya punya kebijakan begitu. Akhirnya cerdas. Cerdas nggak mampan, Bang. Mendingan glowing. Enggak. Bandingin sama orang cerdas, sama orang glowing. Itu lebih seksi orang cerdas. Iya, orang cerdas sama orang glowing, itu lebih seksi orang cerdas. Benar nggak, Mas Imam? Seperti itu. Iya, jadi harus kita bawa. Cerdas itu seksi. Ya kan? Senyum langsung Risman. Yes. Langsung senyum Risman. Ya? Soalnya sekarang itu kan yang seksi itu adalah yang glowing. Yang pakai ini nggak kita harus ubah itu. Kecerdasan itu yang seksi. Kecerdasan itu yang seksi. Ini perlu gerakan budaya ini. Anggaran kue lebaran buat beli buku bagus. Jadi kalau temannya datang terus saya kuliahin kau. Ya udah, itu perut itu tolong dikancing celana, mau putus kancing celana itu. Udah habis nastar, putri salju, putri malu semua dimasukin. Habis ini kemudian kan penyakit nanti kan. Gimana semua sirup ABC itu kan gulanya tinggi. Sirup Marijan. Itu dikunyah semua. Gimana? Makanya nah ini Bang Aswar aja ngisi kuliah belum manis saja banyak yang antri. Nah itu seksi soalnya. Gitu Risman ya. Mantap, pokoknya kamu digodok khusus. Digodok khusus.
Ini aja saya THR saya itu bisa tanya Jenny. Saya udah beli buku hampir 30. Ya, dikasih THR kan. Saya beliin buku. Dia. Ini ngirim lagi Jenny, banyak lagi. Saya beliin kitab. Biar Lebaran itu ini industri kitab yang tumbuh, bukan industri kue. Maaf ya Mas Imam. Ya kue secukupnya aja lah. Jangan membludak gitu. Ya ini di kantor anak-anak itu tak suruh tirakat minum makan singkong sama. Jadi makannya singkong toh. Sayurnya itu buah pepaya rebus, makan itu kan. Kau punya uang beliin buku. Industri bukunya mati, industri fashionnya, industri kecantikannya, industri makanannya, industri minumannya, nauzubillah. Sampai perut itu mau pecah, sampai tubuh itu sakit parah. Waduh. Ya kalau sama Mas Imam bolehlah jualan kue, jualan donat. Ya, harus dimajukan ini teman-teman, kalau mau beli kue Lebaran, donat Lebaran, silakan ke Mas Imam gitu. Di endorse nih langsung. Donat Mas Imam tetap jaya ya wes. Jadi itu penting kita punya politik. Ini bayangin coba. Berapa triliun ini uang Lebaran ini kan. Habisnya itu ke hal-hal yang sosial ini, sosial somatis. Bahkan sampai ada ujar-ujar tuh. Udahlah, masalah psikis itu nggak usah terapi. Bawa dia ke matahari. Langsung sembuh dia. Sampai matahari itu nulis kok di tokonya itu. Belanja adalah obat terbaik di alam semesta. Kita mestinya belajar adalah obat terbaik. Matahari kau mau ikuti. Matahari itu kan ilmu-ilmu sosial ya. Bahwa belanja itu adalah psikiater terbaik di alam semesta. Harusnya belajar, bukan belanja. Yang untung ini kayaknya perusahaan sedot WC. Iya naik. Omsetnya naik sedot WC ini. Karena pembuangan itu 3 kali lipat. Tapi hal semacam itu karena nggak ada pemetaan gitu loh. Nggak ada pemetaan, nggak ada pemodelan. Jadi bingung orang kalau megang duit. Ya siapa yang nggak bingung gitu. Ini mau diapain uang kertas ini kan? Kalau hilang bikin sedih. Kalau dibelanjain, bikin senang. Akhirnya dibelanjain. Karena nggak ada pemetaan semacam ini gitu. Jadi mulai sekarang itu, mumpung THR-nya masih ada 30%, 70% itu udah jadi macam-macam. Udah jadi benda material kan. Nggak menjadi cahaya pencerahan. 30%-nya itu sisain. 10% buat beli buku filsafat, masuk komunitas spiritual. Untuk biar kamu mahir. Identifikasi, posisionalitas, kehadiranmu. Biar bisa ngomong kalau belajar filsafat. 20%-nya buat beli materi lagi deh. Sisa 30% kan, karena 70% udah beli hal yang material, udah sisain 10% buat asa, kesadaran filosofis dan kesadaran spiritualmu. Seksi nanti itu. Seksi. 20%-nya beliin lagi yang material nggak apa-apa. Sakit. Saya tiap tahun tuh saya hitung koleksi buku saya. Daripada saya beliin yang lain. Saya celana itu ya gini-gini aja. Mau diapain sih badan ini kan? Ya gini-gini aja kan. Kan tubuhnya itu nggak bertambah IQ-nya kalau kamu pakai baju baru. Ya kan? Ya ini memang kita perlu bikin arus baru gitu ya. Seumur hidup
belajar cari uang, tapi nggak belajar cara belanja. Iya betul ini. Dia nggak belajar cara belanja yang disebut oleh ada namanya itu. Belanjanya itu gini. Prosperous spending gitu. Dia nggak belajar cara belanja. Padahal belanja itu hanya untuk dua hal. Belanja pada hal yang menyembuhkan jiwamu dan belanja pada hal yang menumbuhkan jiwamu. Selebihnya itu boros. Dan boros temannya teman saya gitu. Zaman dulu. Jadi belanja itu hanya untuk dua hal. Belanja pada hal yang bisa menyembuhkan jiwamu dan belanja pada hal yang bisa menumbuhkan jiwamu. Selebihnya mubazir. Mubazir. Boros temannya setoni rojim. Ya, kalau boros itu temannya setoni rojim. Saya aja itu teman saya datang tuh coba lihat. Saya kasih lihat buku dia, ambil tuh buku. Di ruang tamu, pokoknya di mana-mana. Ruang podcast, di ruang kerja, kamu ambil buku sana. Sarapan buku dulu kau. Ya harus begitu karena budaya kita ini udah berpuluh-puluh tahun. Sejak merdeka itu, budaya material terus. Kasih buku dia. Bang Asfar kok bukunya tebal-tebal ya, baca itu. Jangan mana sirup yang nggak ada sirup sini. Kalau mau kue, nah tuh rebusin pepaya Pak Rudi. Rebusin pepaya udah kasih garam dia. Rebusin pepaya gitu. Ya kita mengabdi pada perut, mengabdi pada syahwat. Gitu kok masuk surga gitu kan. Mari dengan model ini ya, kita bisa pintar cara membelanjakan kekayaan yang kita punya gitu. 70% untuk filosofis dan untuk spiritual. 70%. Saya dulu. Tapi ini radikal ini. Tapi ya itu menyembuhkan pada akhirnya. Menumbuhkan banyak orang. Menyembuhkan keluarga saya. Kakak saya aja sekarang semangat belajar Zoom. Dan alhamdulillah kuota aman dia. Nggak ada keluhan. Tolong kirim kuota, nggak ada. Wah, tumbuh berarti jiwa. Jangan ditarik ke sini terus. Jangan ditarik ke sini terus. Ya kan? Mall rame, perpustakaan sepi. Baru bilang hari kemenangan. Kemenangan hedonis. Kemenangan hedonis. Mestinya itu kalau kumpul-kumpul lebaran tuh kuliah, sastra. Ya kan ketemu lebaran tuh sastra yang dibahas. Bukan kemudian, waduh toples kuemu bagus ya. Ya, singkong rebus ikan tongkol pokoknya. Baca buku. Karena itu akan menumbuhkan kesadaran filosofis, menumbuhkan kesadaran spiritual. Marifat dengan posisionalitas kehadirannya. Ini harus menjadi gerakan massal gitu ya, mulai dari keluarga. Pokoknya sediapin rengginang aja, tapi bukunya dibagus-bagusin. Dibagusin. Iya, beda buku gitu. Ini kan apa ya? Habis puasa kayak pelampiasan gitu di bulan Syawal itu kan. Pelampiasan material gitu. Kumpul-kumpul, nggak jelas. Padahal itu sudah ditata bulan puasa ini kan frekuensi jiwanya ini kan frekuensi soleh. Pas awal itu langsung frekuensi salah lagi dia. Destruktif.
Hal semacam itu karena nggak ada model, nggak ada pemetaan gitu. Akhirnya orang terjebak dalam kebiasaan. Bayangin kalau misalnya kita punya gerakan, kumpul-kumpul keluarga itu kumpul sastra misalnya. Beda buku. Setiap keluarga itu bawa beda buku, ketemu di pendopo misalnya kan. Jangan beda ketupat, pecah itu perut. Jangan beda kue nastar toh, kolesterol tinggi nanti. Karena telurnya kuning telurnya banyak gitu. Aduh. Ya kalau apa namanya itu, ini kalau di kantor lihat Bang Aswar pas buku datang kemudian dibuka hanya baca sampulnya. Ya paham aja gitu. Dan kebanyakan tuh buku yang saya beli sekarang adalah buku yang pernah saya bajak di masa lampau. Makanya saya tebus itu. Buku-buku dulu yang saya baca-bajakan, PDF karena nggak punya duit. Sekarang saya beli. Saya hormati penulisnya. Itu kan cara bereksistensi. Makanya nggak saya baca itu karena sudah saya baca dulu lewat bajakan. Saya kalau beli PDF bajakan tuh saya tukar. Saya tukar dengan beli aslinya. Karena gimana itu itu kan cara bereksistensi di dunia dengan menjadi penulis. Sementara yang membajak ini kan hanya pintar menjual, ini nggak pintar menulis. Ya saya bagi rezeki keduanya gitu ya. Bagi rezeki wes. Kebanyakan makanya nggak saya baca karena itu hanya untuk nebus dosa. Nebus dosa. Hanya nebus dosa itu. Nah, ini saya catat gitu, saya catat. Dan hanya menjadi koleksi. Jadi kalau orang datang itu lihat keder juga kan. Nggak sekolahin tapi bukunya banyak. Iya. Karena waktu membaca saya itu dari tahun pas di Jogja itu 2002 itu saya membaca banyak hal itu. Hampir seluruh waktu saya itu untuk hanya membaca. Itu 2002. Ini kan saya di Jawa ini sudah 20 tahun. Membaca terbanyak itu di 10 tahun pertama. 10 tahun kedua ini itu saya rasa hanya pengulangan ide-ide yang 10 tahun yang jadi dikemas ulang dengan judul baru. Nggak terlalu signifikan perubahannya. Saya udah tahu. Ini kan pasti ide besarnya ini kan. Saya punya catatan pribadi kalau buku-buku. Saya ikutin kan. Oh, perkembangannya gitu. Saya petain. Jadi inilah ya, pagi ini kita mari coba. Mari kita cerdas belanja. Belanja hanya untuk pada hal yang menyembuhkanmu dan yang menumbuhkanmu. Dan itu ambil wilayah yang paling dalam. Kesadaran filosofis dan kesadaran kehadiran. Mulai shifting anggaran. Kalau kesadaran filosofis maju, kesadaran kehadiran maju, kesenian nanti yang seni nanti yang akan maju. Ilmu nanti yang maju. Industri buku nanti yang maju. Industri buku. Anak-anak tidak akan lagi berlomba-lomba untuk jadi artis TikTok. Mereka akan berlomba-lomba jadi penulis besar. Ya kan? Nanti Tante Lala nanti dia akan promosi buku, jangan promosi BH terus Tante Lala. Promosi macam-macam Tante Lala ini. Alat-alat kecantikan, nah kan Tante Lala. Sini jangan-jangan nih ada nih penggemar Tante Lala. Sama itu. Tante Lala nanti dia akan promosiin bukunya Hegel, bukunya Socrates. Habis kau Tante Lala. Ya kan? Biar dia promosiin buku.
Ini industri bukunya hampir mati. Sampai kemudian yang menang bajakan gitu. Oke, itu dulu pagi ini ya. Mari kita pengen pemetaan ini ya. Walah, yang live TikTok dalam kegiatan tilawah. Oke, itu dulu ya. Kita capek-capek cari duit. Hanya jadi lemak, jadi kolesterol, jadi tumpukan sampah baju gitu kan. Nggak jadi kesadaran filosofis, nggak jadi kesadaran kehadiran. Wah, rugi sekali itu. Rugi sekali. Ya, dengan model bulat-bulat kayak donat ini, semoga peradaban kita berubah. Momentum lebaran ini, stoplah. Momentum lebaran itu barang-barang material itu masuk dari luar negeri. Beras semua diimpor. Seolah-olah kita ini ada bencana kelaparan. Di musim lebaran ini kan ini Tanjung Priuk ini penuhi, seolah-olah di negeri ini terjadi wabah kelaparan ya. Gitu kok bilang hari raya kemenangan. Menang apa? Ini harus mumpung banyak ini ya, baru kali ini kayaknya TBP banyak ini selama lebaran. Pakai model donat ini, model donat. Yang tengah ini namanya nastar kecil. Ya kan? Silakan belanjakan ke sini. Itu sembuh tumbuh. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haidar jangan pergi-pergi hari ini kan. Pokoknya siapin pengiriman buku. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti sore kita masih ada bedah buku Transcending Level of Consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.